ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Dari Lombok Tengah, yaitu tentang Wali Nyatu. Wali Nyatu adalah waliullah yang sangat melegenda di Pulau Lombok, lebih-lebih di kalangan masyarakat Lombok Tengah, atau tepatnya di Desa Rembitan, bagian selatannya Pulau Lombok. Sebutan Wali Nyatu dikaitkan dengan tanda-tanda kewaliannya. Nyatu artinya nyata, karena masyarakat sangat mempercayai bahwa Wali Nyatu benar-benar sebagai seorang wali. Konon Wali Nyatu memiliki 33 nama di setiap desa atau kampung yang pernah disinggahinya. Ia disebut dengan nama yang berbeda-beda. Salah satunya adalah Sayyid Abdullah. Gelar ini diperoleh setelah beliau meninggal dunia. Tidak ada yang tahu persis dari mana ia berasal. Sebagian masyarakat mempercayainya bahwa ia berasal dari negeri Timur Tengah, karena ciri-ciri wajah dan postur tubuh yang dimiliki persis seperti dari bangsa Arab. Perihal kedatangan ke Pulau Lombok tidak jelas. Berdasarkan penuturan Tuan Guru Haji Najamuddin Mahmud, pengasuh daripada Ponpes Darul Muhajirin Praya Lombok Tengah, menuliskan dalam bahasa Sasak tulisan Arab Melayu bahwa Wali Nyatu datang dari arah barat dan menamakan dirinya Raden Datang. Kisah Raden Datang seringkali dikaitkan dengan cerita Mami Utuh dan Ina Utuh, alias Amak Bangkul dan Ina Bangkul. Sekitar tahun 1800-an, di zaman kerajaan Karangasem yang dipimpin oleh anak Agung Gede Jelantik dan masih menguasai Lombok, disebutkan sebuah cerita tentang kedatangan Raden Datang yang mampir di Pondok Mami Butuh yang tinggal di Desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah. Mami Butuh adalah seorang pengembala kerbau. Kedatangan Raden Datang secara tiba-tiba yang sebelumnya didahului oleh kedatangan Raden Parnas. Ketika itu, Mami Butuh sangat bersedih dengan linangan air mata karena ditinggalkan pergi oleh Raden Parnas. Raden Parnas adalah anak angkatnya dan tinggal bersamanya selama 8 tahun. Akan tetapi kemudian Raden Parnas secara tiba-tiba menghilang. Di tengah kesedihan Mami Butuh, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang sebelumnya dianggap Raden Parnas, tetapi sebenarnya adalah Raden Datang. Setelah lama bercerita, Raden Datang diperkenankan untuk tinggal bersama Mami Butuh dan diangkat menjadi anak angkat. Selang beberapa waktu kemudian Raden Parnas akhirnya kembali pulang. Mami Butuh sangat senang dan sangat terhibur hatinya, berarti kini ia telah mempunyai 2 anak angkat untuk membantu menggembalakan kerbaunya. Hubungan Raden Parnas dan Raden Datang sangat dekat, layaknya seorang saudara kandung. Mami Butuh sangat berbahagia meskipun ia tidak memiliki keturunan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakannya 2 orang pemuda. Kasih sayang diberikan kepada kedua pemuda ini layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Keduanya terkenal sangat ulet dan rajin. Ketekunan dan kerajinan Raden Parnas dan Raden Datang dalam menggembalakan kerbau menjadi buah bibir masyarakat di Desa Rembitan. Kedua pemuda itu sedikit pun tidak pernah mengeluh. Teman-teman sesama penggembala sangat senang berkawan dengan keduanya. Raden Parnas dan Raden Datang pun sangat menghargai teman-temannya. Sikap dan tutur katanya selalu dijaga agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Setelah 7 tahun bersama Mami Butuh, Raden Datang mengajukan permintaan kepada ayah angkatnya, yaitu Mami Butuh. Ia meminta untuk dihitan. Permintaan tersebut disambut gembira. Bukan hanya Raden Datang yang dihitan, tetapi Raden Parnas juga ikut dihitan. Pada hari Kamis tanggal 12 yang tak tersebut tahunnya, dilangsungkan acara hitanan yang sangat meriah. Berbagai acara hiburan didatangkan untuk menghibur para tamu undangan yang datang. Suguhan berbagai macam makanan serta suara tetabuhan gendang belik, rebana terdengar bertalu-talu mengiringi kebahagiaan masyarakat Rembitan pada waktu itu. Banyak kemudian masyarakat setempat mengikuti tata cara upacara seperti yang dilakukan Mami Butuh.
masuknya ajaran agama Islam yang mereka terima hanya sebatas keimanan. Ajaran itu pun belum terlalu sempurna. Mereka menganut ajaran kepercayaan Wutu Telu dan pengaruh budaya animisme dan dinamisme yang masih kental. Adapun kemudian yang mengikuti acara hitanan seperti itu adalah Aman, Dona, Demin, Leman, Brahim, Sama, Berura, Dika, dan Lembain. Mereka adalah teman dekat Raden Datang sesama penggembala kerbau. Tahun-tahun berikutnya banyak yang mengikuti tradisi tersebut. 5 tahun setelah dihitan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 bulan Rajab, Raden Parnas dan Raden Datang mengajak teman-temannya untuk bermain layang-layang di sebuah padang yang lendang, yaitu Lendang Batu Belik, yaitu di sebelah selatan desa Rembitan. Ketika layang-layang naik dengan kencang, Raden Datang menyuruh Raden Parnas untuk memegang tali layang-layang. Seketika itu juga Raden Parnas melesat ke atas bersama layang-layang itu. Ketika di atas, Raden Parnas melihat sekumpulan orang mengelilingi kotak hitam dan mengelilinginya. Akhirnya dijawab oleh Raden Datang bahwa yang dilihat itu adalah Ka'bah, dan orang yang keliling itu adalah orang yang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kejadian ini pun disaksikan secara nyata oleh teman-temannya, dan apa yang dilihat adalah sama seperti yang dilihat oleh Raden Parnas. Kejadian ganjil berikutnya adalah Raden Datang menyuruh Raden Parnas untuk menunggu kerbaunya sementara ia mau pergi sholat Jumat di Mekah, dan berjanji akan membawakan teman-temannya bagi Mekah, yaitu kurma. 3 jam kemudian, Raden Datang kembali dengan membawa sekarung kurma yang dijanjikan kepada teman-temannya. Para sahabatnya kembali terheran-heran dan menanyakan tentang Mekah, sholat Jumat akan, tetapi Raden Datang kemudian menjelaskan secara rinci. Berita ini kemudian tersiar sampai ke pelosok desa dan kampung. Berita tentang karomah dan kewalian Raden Datang membuat masyarakat Rembitan terkagum-kagum, dan mereka mulai mempercayai bahwa Raden Datang benar-benar seorang waliullah. Semenjak peristiwa itu, masyarakat desa Rembitan semakin tunduk serta yakin dengan kesalehan Raden Datang. Sebagai seorang wali, beliau memiliki karomah yang tinggi, kekaromahan yang sulit ditunjukkan dengan pikiran waras. Kelebihan yang diberikan oleh Sang Pencipta menembus batas akal pikiran sehat. Logika masyarakat mulai mengikuti sikap dan perilaku Raden Datang yang biasa sholat Jumat. Raden Datang kemudian mengajak masyarakat untuk membangun masjid, yaitu masjid yang terletak di sebuah gunung di desa Rembitan. Setelah sekian lama bersama Mami Butuh, kesedihan pun mulai menimpa Raden Datang. Mami Butuh sakit-sakitan kemudian meninggal dunia. Selang 7 tahun kemudian Inak Butuh pun meninggal dunia. Belum kering air mata kesedihan Raden Datang, 7 tahun kemudian Raden Parnas menyusul. Hari-hari dilalui seperti biasanya menggembala kerbau bersama teman-temannya. Pada suatu ketika, Raden Datang menunjukkan gelagat yang aneh. Ia menggali lubang. Perilaku ini menimbulkan keheranan bagi teman-temannya. Ia berpesan, "Lakukanlah apa yang menjadi pekerjaan kalian. Aku hanya ingin istirahat dalam lubang tanah ini." Ia pun masuk ke dalam lubang. Sampai 3 kali teman-temannya memeriksanya, tetapi ia masih terlihat sedang tertidur. Tetapi keempat kalinya setelah waktu Isya, Raden Datang menghilang dari tempat pembaringannya. Masyarakat Rembitan sangat sedih dengan berita menghilangnya Raden Datang. Karomah dan kewaliannya betul-betul nyata sehingga disebut wali nyatu, teman-teman semua. Baik teman-teman semuanya, untuk makam wali nyatu ini adalah salah satu makam yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, di Kecamatan Kujut, tepatnya di Rembitan, di wilayah selatan, dan tidak boleh diziarahi selain hanya pada hari Rabu. Jadi teman-teman semuanya, ketika kalian ingin berziarah ke makam wali nyatu yang ada di Rembitan, maka kalian harus datang hanya pada hari Rabu saja.
tidak boleh diziarahi selain hari Rabu. Karena nanti kalau misalnya teman-teman semuanya nekat untuk berziarah selain pada hari Rabu, maka siap-siaplah kalian akan ditentang, akan dimarahi, bahkan sampai diperangi oleh masyarakat yang ada di wilayah Rebitan sana. Baiklah teman-teman semuanya, itulah mungkin sekilas ulasan tentang Wali Nyatu beserta karomah-karomahnya dan makamnya pada video kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.